nantinya itu bisa menanam yang ketiga kali pada tumpang sari yang ini lagi ya. Jadi itu juga sering diharapkan oleh para petani sekitar, dikarenakan daun jagung tampak basah. Nah, ini menunjukkan saat ini gerimis ya teman-teman. Lahan jagung yang ditumpang sari pakai jagung juga rata-rata usianya sedemikian, 5-7 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini, berbeda dengan bulan lalu yang saat tanaman jagung ini ditanam kesulitan hujan. Namun kondisi pertengahan bulan Februari sudah lumayan stabil kondisi daripada musim penghujannya. Nah, itu selesai melakukan pengerjaan lahan, penyepraian di lahan tanaman jagung yang sudah 1 minggu ini dulu. Baik penanganan rumput-rumput yang ada maupun pemotongan batang atas buah jagung ini atau rancungi ya. Nah, yang jagung di atas ini tinggal menunggu detik-detik pemanenan ya. Kurang lebih 2 mingguan lagi ini sudah siap untuk panen. Walaupun di tanaman jagung yang atas ini belum usianya untuk dipanen. Memberikan tampakan saat ini memang sedikit gerimis. Proses awal daripada penanaman yang di bawah ini, tanaman tumpang sari jagung vs jagung, 1-2 minggu berlalu ini juga harus ada tahapan yang memang dilalui oleh setiap para petani, yakni memberikan tanam susulan atau orang sini menyebutnya sulam. Nah, nampaknya ini mulai deras ini. Beruntung juga dikarenakan masih ada tempat ngiup gubuk ya, dan mestinya di setiap lahan itu juga ada kalau jaraknya jauh daripada pemukiman ya. Nah, nampak tanaman-tanaman yang memang sudah dikelilingi rumput-rumput
atau gulma yang akan tumbuh. Nah, ini banyak varian untuk yang tanam kedua ini ya, jenis rumputnya itu banyak sekali. Kalau yang lalu hanya didominasi oleh 5 item rumput liar yang super sulit untuk ditangani. Nah, ini masih ada juga sisanya rumput tulangan ya inilah. Walaupun kondisi tanaman jagung masih juga dikalahkan dengan adanya rumput yang ada ini, ya gampang-gampang susah dikarenakan masih juga bisa ditangani dengan menggunakan herbisida tertentu. Dalam dunia pertanian memang tidak luput dengan adanya berbagai jenis tanaman yang pastinya bermanfaat, terutama bagi kebutuhan dapur. Nah, seperti ini contohnya, kencur teman-teman, kencur. Dan memang sejak kecil kalau di dekat daripada gubuk untuk ngiyup ya, ketika saat hujan datang, ini tidak luput dan kelihatannya ini wajib bagi para petani, entah itu karena memang dekat dengan gubuk atau memang sudah menjadi hal kebiasaan dari dulu hingga sekarang. Nah, baik kencur, kemudian tanaman cabai yang hanya mengelilingi sekitarnya gubuk-gubuk itu pasti ada dalam pertanian orang-orang sekitar. Dengan maksud saat ini sudah melakukan penanaman yang kedua, yang sebetulnya memang tanaman jagung yang di atas ini memang belum siap sekali untuk ditanamin sebetulnya, dikarenakan seperti yang sering saya bilang, dengan adanya curah yang tidak menentu. Berbagai referensi saya dapatkan dari beberapa petani itu dikhawatirkan untuk bulan ini, di tahun 2024 ini nantinya kondisi daripada musim penghujan itu durasi hujannya itu akan pendek, sehingga orang-orang juga memanfaatkan momen sedemikian. Lagian juga banyak tanaman jagung yang terserang oleh virus-virus mengering di atas ya. Nampak 50% dari keseluruhan lahan orang-orang petani itu terkena virus mengering, selain adanya hama ulat seperti itu. Untuk yang kedua, memanfaatkan momen dikarenakan saat ini sebentar lagi tinggal menghitung hari, kurang lebih 1 minggu itu kita menghadapi bulan suci Ramadan ya teman-teman. Jadi dikarenakan kondisi memang saat ini para petani itu super ekstra dalam melakukan pekerjaannya, baik persiapan lahan, kemudian penanaman di bawah tanaman jagung ini. Diharapkan bahwasannya nanti saat Ramadan datang itu kita sudah selesai pengerjaan penanaman yang kedua, baik tanaman kacang tanah, kemudian tanaman jagung, begitu pula tanaman cabai. Nah, dengan adanya
pola dan sistem pertanian orang-orang sekitar yang saat ini sudah melakukan penanaman yang kedua. Selain daripada dua faktor yang saya sebutkan, satu memang memanfaatkan momen daripada adanya kendala dalam tanaman jagung yang mengering, kemudian sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan yang tentunya kita juga akan melaksanakan. Para petani itu juga berharap bahwasanya dalam kestabilan dunia pertanian itu kita juga berharap nantinya itu bisa menanam yang ketiga kali pada tumpang sari yang ini lagi ya. Jadi itu juga sering diharapkan oleh para petani sekitar, dikarenakan di sini tepatnya di Kabupaten Tuban ini pertanian tada hujan yang memang mengandalkan air dari alias tidak ada sumber irigasi yang kita kucurkan di lahan-lahan tersebut, sehingga dalam momen percepatan tanam menanam baik tanaman kacang tanah, cabai, jagung dan lain-lain itu agak dipercepat sekali. Ketika masih muda sudah dirempel jagung-jagungnya, kemudian belum saja mengering klobot-klobotnya dan masih hijau, ini sudah diperansungi atau dipucuki ya, agar nantinya kita bisa nanam yang ketiga. Itulah harapan dari para petani tada hujan yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, dengan harapan berbagai tanaman yang ditanam agar nantinya sedikitlah, walaupun ada kendala, itu tidak mempengaruhi daripada aktivitas seperti saat ini yang memang informasinya kondisi daripada harga jagung ini anjlok total. Nah, sehubungan dengan adanya kemarin sudah dilakukannya pemilihan presiden dan wakil presiden, kami atau saya selaku wakil daripada salah satu lini masyarakat berharap dengan penuh bahwasanya siapapun yang memimpin dari segala lini masyarakat, dari tingkat DPR, DPRD, DPR kabupaten sampai provinsi, itu benar-benar memperhatikan kaum kecil khususnya di bidang pertanian, terutama dalam pengelolaan penjualan pupuk, kemudian pemasaran di bidang hasil tanam, khususnya tanaman jagung kalau di Kabupaten, kemudian kacang tanah dan cabai seperti itu. Jangan sampai hanya mengandalkan atau menggembor-gemborkan janji-janji yang nyatanya palsu untuk para masyarakat sekitar. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.